Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So gitu, ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ananda, pada video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu penjumlahan bentuk aljabar. Di sini ada dua contoh soal diberikan. Tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Yang A, min 3M tambah 4N kurang 6 dijumlahkan dengan 7N kurang 8M tambah 10. Yang B, 15A tambah 7B kurang 5C dijumlahkan dengan min 11A kurang 12B tambah 13D. Bagaimana kita menyelesaikannya? Di sini saya akan berikan dua cara penyelesaian. Yang pertama cara biasa, yang kedua nanti ada cara bersusun. Kita mulai dengan cara yang biasa dulu. Untuk soal yang A, karena ada penjumlahan, maka bentuk aljabarnya kita susun seperti ini ya. Ya, di sini kita beri tanda kurung menandakan ada dua bentuk aljabar yang berbeda yang akan dijumlahkan ya. Ada 3 langkah di dalam penjumlahan ini, yaitu jabarkan, kelompokkan suku sejenis, dan operasikan suku sejenis. Bagaimana kita menjabarkannya? Yang di sini mulanya ada tanda kurung, kita akan lepas tanda kurungnya. Untuk bentuk aljabar yang pertama sama saja, ketika dilepas tanda kurungnya tidak berubah ya. Nah, di sini kita yang mulai kita hati-hati ketika kita masuk kepada penjumlahan terhadap bentuk aljabar yang keduanya. Di sini ada tanda tambah, dan pada bentuk aljabar yang kedua ini dia merupakan bentuk aljabar yang 3 suku ya. Jumlah sukunya ada 3 di sini. Jadi tanda tambah ini atau jumlah ini akan berhubungan dengan ketiga suku tersebut. Seperti ini ya, tanda tambah ketemu dengan 7N. Tanda tambah ketemu dengan 7N. 7N di sini positif, sehingga positif ketemu positif tetap positif ya. Berarti negatif 6 ini kurang 6, selanjutnya adalah tambah 7N. Berikutnya tanda tambah ini ketemu dengan tanda negatif ya. Negatif 8M, berarti positif ketemu negatif menjadi negatif, sehingga 7N ini selanjutnya adalah kurang 8M. Berikutnya positif ketemu dengan positif ya, jadi sama-sama positif, jadi min 8M ini ya, kurang 8M ini selanjutnya akan menjadi tambah 10. Jadi seperti ini ya. Jadi tanda kurungnya sudah lepas, sehingga yang tadinya ada 2 bentuk aljabar ini menjadi 1 bentuk aljabar ya. Namun di dalam bentuk aljabar yang sudah menyatu ini, di dalamnya ada suku-suku sejenis, sehingga selanjutnya langkah kedua kita kelompokkan suku sejenis itu seperti ini ya, seperti ini ya. Yang tandanya warnanya sama itu berarti sukunya sejenis ya. Negatif 3M dengan negatif 8M, kemudian positif 4N dengan 7N ya, positif 7N, dan negatif 6 sejenis dengan positif 10. Setelah kita kelompokkan seperti ini ya, kita susun dia dengan kelompok masing-masing. Berarti ada 3 kelompok suku sejenis di sini, dan telah kita susun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. M dengan M, N dengan N, dan yang konstanta dengan konstanta. Ya, seperti ini dia. Langkah ketiganya adalah kita operasikan ya. Di sini negatif 3M dikurang 8M menjadi min 11M, 4N tambah 7N menjadi 11N
dan negatif 6 tambah 10 menjadi positif 4. Sehingga negatif 3M tambah 7N kurang 6 dijumlahkan dengan 7N kurang 8M tambah 10, hasilnya adalah min 11M tambah 11N ditambah 4. Oke, kita masuk kepada contoh yang B. Ya, selanjutnya kita akan jumlahkan 15A tambah 7B kurang 5C dengan min 11A kurang 12B tambah 13B. Seperti yang sebelumnya yang di atas ini ya, ada 3 langkah di sini, yaitu jabarkan, kelompokkan suku sejenis, dan operasikan suku sejenis. Ananda, sama seperti tadi, bentuk pertama ini kalau kita buka tanda kurungnya ya sama saja ya, tidak berbeda. Berikutnya kita masuk kepada bentuk kedua ya, tanda tambah ini berlaku untuk ketiga suku yang ada di bentuk kedua ini, sehingga menjadi seperti ini. Tambah ketemu dengan negatif 11A, ditambah ketemu negatif berarti negatif ya, sehingga ini menjadi negatif 5C ya, kurang 5C kurang 11A. Kemudian positif ini tambah ini ketemu dengan negatif 12B, sehingga menjadi kurang 12B, dan positif ketemu dengan positif 13B menjadi tambah 13B di sini. Jadi sudah ada satu bentuk aljabar yang sama dan kita kelompokkan suku yang sejenis. Di sini hanya ada 2 warna, kuning dan biru, berarti hanya ada 2 kelompok sejenis. Sedangkan negatif 5C dengan positif 13D bukanlah suku sejenis, sehingga dia bukan menjadi kelompok yang suku sejenis. Nah, yang suku sejenis ini kita kelompokkan, kita susun seperti ini, A dengan A, B dengan B. Sedangkan suku yang tidak sejenis kita susun juga, tapi bukan karena mereka sejenis, tapi memang disusun saja ya. Di sini saya pilih sesuai abjad ya, C dulu baru D. Dan saya lihat di sini yang mana suku sejenis, dan ini yang akan kita operasikan. Maka 15A kurang 11A menjadi 4A, 7B kurang 12B menjadi min 5B, dan ini tetap tidak berubah sebab C dengan D tidak bisa dijumlahkan karena bukan suku sejenis, sehingga hasilnya adalah 4A kurang 5B kurang 5C tambah 13D. Ananda, itulah bagaimana cara kita menjumlahkan 2 bentuk aljabar di sini dengan cara yang biasa. Sekarang kita akan coba dengan cara yang bersusun ya, dengan cara bersusun. Sama seperti kita menjumlahkan bilangan ya. Bilangan kita jumlahkan dengan cara bersusun, itu tentu yang kita susun satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Sama seperti itu, maka kita akan susun 2 bentuk aljabar ini sesuai dengan sukunya masing-masing. Yang pertama kita tuliskan dulu di sini, bentuk pertama adalah ya, ini bagian A ya, negatif 3M ditambah 4N kurang 6. Kemudian bentuk kedua, di sini ada 7N yang lebih dulu, baru kemudian 8M. Ketika kita susun, maka sesuaikan dengan bentuk yang di atas, M, N. Maka yang pertama kita tuliskan di sini adalah min 8M. Baru kemudian positif 7N, dan konstanta positif 10-nya kita letakkan di bawah negatif 6 ya. Nah, ini sudah kita susun sesuai dengan sukunya masing-masing, maka ini tinggal kita jumlahkan saja. Berarti negatif 3 tambah negatif 8 itu adalah negatif 11M, 4 ditambah 7 itu adalah 11N,
sedangkan negatif 6 tambah 10 itu adalah positif 4. Jadi ya sama dengan yang tadi ya. Ini cara bersusunnya, ini cara biasanya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bagian B dengan cara bersusun? Di sini ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Kita lihat. Pertama kita tuliskan dulu bentuk pertama yang di sini 15A tambah 7B kurang 5C. Nah, bentuk yang kedua ini, lihat ya, pada bentuk pertama variabelnya adalah A, B, dan C. Sedangkan pada bentuk kedua, variabelnya adalah A, B, dan D. Ya, kita sudah bisa lihat tadi bahwasannya dua bentuk aljabar ini ketika dijumlahkan, di situ hanya ada dua kelompok suku sejenis, yaitu A dan B. Sedangkan C dan D tidak suku sejenis. Jadi bagaimana kita menyusunnya? Yang pertama, susun saja berdasarkan dengan suku yang ada di atasnya. Berarti ini sudah A duluan ya, sudah tepat ya. Berarti sini min 11A. Min 11A. Kemudian sini kurang 12B, berarti kurang 12B. Sedangkan di sini ada 13D. Di atasnya dia adalah C, sedangkan di sini D. Bagaimana? Apakah kita letakkan di bawah C? Tidak. Kita letakkan tidak di bawah C. Jadi siapa yang di bawah C? Cukup kita ganti dengan 0 aja, ya. Kemudian kita tambah dengan 13D. Seperti itu. Jadi karena di sini sudah ada 13D, ini bisa kita buat seperti tambah 0. Nah, jadi ada 4 suku yang dioperasikan ya. Jadi ada 4 suku. Bentuk pertama 4 suku, tapi suku yang salah satunya adalah 0 ya. Ya, bentuk kedua juga 4 suku, di mana salah satu sukunya adalah 0. Sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja ya. Jumlahkan seperti ini. 15A dikurang 15A tambah min 11A. Berarti menjadi 15 kurang 11. 15 kurang 11 menjadi 4A. Oke ya, ini 15A tambah min 11A. Sehingga tambah ketemu negatif, jadi negatif ya. Maka 15 kurang 11A. Di sini 7 tambah min 12. Berarti 7 kurang 12. 7 kurang 12 adalah min 5. Variabelnya adalah B. Nah, di sini min 5C tambah 0. Berarti tetap min 5C. Ya. Dan di sini 0 tambah 13D berarti tetap positif 13D. Sehingga hasilnya adalah 4A kurang 5B kurang 5C tambah 13D. Sama seperti ini ya. Jadi Ananda, ini adalah dua cara yang bisa digunakan dalam penjumlahan bentuk aljabar. Kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian lebih mudah atau lebih mudah bagi kalian untuk menguasainya, sehingga bisa digunakan di dalam penjumlahan bentuk aljabar ya. Boleh cara biasa atau boleh dengan cara bersusun. Selanjutnya kita masuk kepada pengurangan bentuk aljabar. Tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. Bagian A, negatif 3M ditambah 4N dikurang N oleh 7N kurang 8M tambah 10. Yang B, 15A tambah 7B kurang 5C oleh min 11A kurang 12B tambah 13D. Penyelesaian sama seperti penjumlahan tadi, kita akan operasikan pengurangan berdua bentuk aljabar tersebut dengan dua cara. Ada cara biasa dan ada cara bersusun. Untuk cara biasa, kita mulai dengan soal yang bagian A. Kita tulis dulu ya, seperti ini. Ya, jadi diberi tanda kurung untuk membedakan ada dua bentuk aljabar yang sedang dilakukan operasi kurang. Min 3N tambah 4N kurang 6 dikurang dengan 7N kurang 8M tambah 10. Jadi bentuk pertama ini dikurang oleh bentuk yang kedua ini.
tetap ada 3 langkah: jabarkan, kelompokkan suku sejenis, dan operasikan suku sejenis. Untuk menjabarkan sama seperti penjumlahan tadi, bentuk pertama ini tidak ada masalah, tetap ya. Kemudian kita mulai hati-hati ketika tanda kurang ini adalah tanda operasi kurang ketemu dengan ketiga suku yang berada pada bentuk kedua ini. Ya, seperti ini, berarti kurang ketemu plus 7N, berarti jadi kurang 7N. Kemudian kurang ketemu dengan negatif 8M, berarti menjadi positif ya, berarti tambah 8M. Sedangkan kurang ketemu dengan positif 10 menjadi kurang 10 ya, menjadi kurang 10. Nah, yang tadinya 2 bentuk menjadi 1 bentuk seperti ini. Kemudian kita kelompokkan suku sejenisnya ya, ada 3 kelompok suku sejenis, M, N, dan konstanta ya. Kemudian kita susun yang sejenisnya, M dengan M, N dengan N, konstanta dengan konstanta. Langkah ketiga kita operasikan ya, berarti negatif 3M tambah 8M menjadi positif 5M, dan 4N kurang 7N menjadi negatif 3N, sehingga ditulis 5M kurang 3N, dan ini negatif 6 kurang 10 menjadi negatif 16, sehingga hasilnya adalah 5M kurang 3N kurang 16. Itulah hasil dari pengurangan min 3M tambah 4N kurang 6 oleh 7N kurang 8M tambah 10. Kita masuk ke contoh kedua, contoh B. Kita ikuti ya, sama dengan cara yang di atasnya. Jabarkan, kelompokkan suku sejenis, dan operasikan suku sejenis. Pada langkah pertama, jabarkan. Berarti bentuk pertama kita buka tanda kurungnya, ya sama saja tidak berubah, tidak ada perbedaan. Kita masuk kepada ketik berikutnya ini, ketika tanda kurang ini ketemu dengan ketiga suku yang ada di dalam bentuk kedua. Berarti kurang ketemu negatif 11A, berarti jadi tambah, sehingga ini tambah 11A ya. Kemudian kurang ketemu dengan negatif 12B, berarti jadi tambah juga, maka ditulis tambah 12B. Dan kurang ketemu dengan positif 13D menjadi kurang, sehingga tulis dengan kurang 13D. Hati-hati di sini ya, tanda ini ketemu dengan tanda yang lainnya harus lebih cermat kita, sehingga tidak salah menuliskannya di sini. Dan di sini sudah menjadi satu bentuk, namun dalamnya ada beberapa suku sejenis, tinggal kita kelompokkan. Iya, sama seperti tadi, hanya ada 2 kelompok suku sejenis, sedangkan min 5C dengan min 13D bukanlah suku sejenis sebab variabelnya berbeda. Kita susun yang sejenis seperti ini ya, yang di ujung yang tidak sejenis yang kita susun, sedangkan yang sejenis kita susun juga sedemikian rupa ya, sehingga jadi satu kelompok dia sejenis itu. Dan 15A tambah 11A menjadi 26A, 7B tambah 12B menjadi 19B, sedangkan min 5C dan 13D tidak bisa dioperasikan sehingga ditulis ulang ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah 26A tambah 19B kurang 5C kurang 13D. Inilah hasil dari pengurangan 15A tambah 7B kurang 5C oleh min 11A kurang 12B tambah 13D. Selanjutnya kita akan coba dengan cara bersusun. Apakah hasilnya sama? Ya tentu sama ya, cuma di sini ada perbedaan cara saja. Kita mulai dari yang soal bagian A. Sama dengan penjumlahan ya, kita susun sesuai dengan suku masing-masing. Berarti bentuk pertama kita tulis ada min 3M ditambah 4N kurang 6. Kemudian 7N ya, ingat ini 7N, namun ketika kita susun dia bukan menjadi suku pertama. Suku pertama adalah di sini min 8M sesuai dengan susunan yang di atasnya. Ini min 8M.
Kemudian di sini tambah 7N tambah 10. Tinggal kita kurang ya, kurang. Baru kita operasikan. Min 3 kurang min 8. Jadi karena kurang ketemu min jadi tambah, berarti min 3 tambah 8 adalah 5. Positif 5, variabelnya M. Kemudian 4 kurang 7, berarti min 3. Min 3 variabelnya N. Sedangkan ini konstanta, min 6 kurang 10, berarti min 16. Ya. Inilah hasilnya ya. Dan sama dengan cara yang biasa, hasilnya sama ya, baik cara bersusun maupun cara biasa. Kita coba langsung ke yang bagian B. Kita mulai dari 15A tambah 7B kurang 5C. Kemudian bentuk kedua ya, A, B, D. Ini A, B, C, ini A, B, D. Untuk A dan B kita samakan saja ya, susun ya, min 11A kemudian kurang 12B. Sedangkan di sini D sama kayak penjumlahan tadi, kita tambahkan 0 dulu, baru tambah 13D. Jadi yang lihat sini tinggal tambah 0 lagi. Oke. Setelah susun seperti ini, tinggal kita kurangkan saja. Koefisiennya kita kurangkan ya. 15 kurang min 11. Jadi kurang ketemu min jadi plus. Jadi tambah 15 tambah 11 adalah 26. Variabelnya adalah A. Kemudian 7 dikurang min 12. Berarti kurang ketemu min plus. Jadi 7 tambah 12 sama dengan positif 19. Dengan variabel adalah B. Sedangkan sini min 5C tambah min 5C kurang 0. Min 5C kurang 0 tetap ya. Tetap min 5C karena dikurang 0. Sedangkan sini 0 ditambah 13D adalah 13D. Jadi hasilnya ya sama ya dengan cara biasa tadi, yaitu 26A tambah 19B kurang 5C tambah 13D. Ananda, itulah bagaimana cara kita menjumlahkan dan mengurangkan dua bentuk aljabar, baik dengan cara biasa maupun cara bersusun. Kalian boleh pilih mana cara yang menurut kalian lebih mudah atau bagi kalian lebih mudah untuk dikuasai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.